Gumolong Crossing. Ketemu lagi nih sama aku di channel YouTube Gumolong Crossing. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sobat, sudah berbuat kebaikan apa hari ini? Ayo selalu tebarkan kebaikan karena tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan. Kita ketemu lagi di channel YouTube Gumolong Crossing. Tentunya channel YouTube yang akan membahas seputar domba-domba yang ada di peternakan Gumolong Crossing yang berlokasi di Desa Gresik, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Nah sobat, terima kasih banyak karena support sobat yang sudah dukung channel YouTube kita. Udah komen nih dari video-video kita yang sebelumnya dan udah subscribe juga. Tapi kayaknya yang nonton sekarang juga masih ada ya yang belum subscribe. Aku akan kasih waktu sobat sebelum kita lanjut videonya. Kita subscribe dulu channel YouTube Gumolong Crossing. Let's go! Oke, gimana sobat? Udah subscribe semuanya? Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe channel YouTube Gumolong Crossing. Kita akan lanjutkan video ini dan untuk kali ini aku akan ajak sobat untuk kita bahas salah satu domba full blood yang ada di Gumolong Crossing. Siapa yang bisa tebak kira-kira aku akan bahas apa? Yaps, betul banget. Aku akan bahas domba full blood, yaitu domba Suffolk full blood koleksi Gumolong Crossing. Jadi setelah di video sebelumnya kita bahas tentang domba Texel full blood, di video kali ini kita akan kupas tentang Suffolk full blood yang ada di Gumolong Crossing. Gimana sobat? Udah gak sabar kan? Let's go, ikuti terus videonya. Oke, ini dia kita sudah sampai di kandang kesayangan kita. Kandang Gumolong Crossing. Nah, ini posisinya lagi pada makan domba-dombanya karena ini masih pagi, masih di jam 8 pagi. Kita akan langsung ke koloni para Suffolk full blood. Kita sudah bersama dengan koloni Suffolk full blood dengan para betina cross Texel, dan yang di koloni ini adalah Suffolk full blood dengan RT berapa nih? Aku perlu lihat tapi kayaknya dia khawatir. Oke, 1871. Nah, RT 1871. Kebetulan yang didatangkan di Gumolong Crossing ini Suffolk full bloodnya itu ada 4 ekor. Salah satunya ini, dan nanti pun kedepannya kita akan kolonikan Suffolk full blood ini dengan domba betina Garut. Karena kita pengen dapat bobotnya atau postur tubuhnya besar seperti Suffolk tapi ada tanduknya, jadi dari induknya dapat dari Garut. Oke, kita akan bahas tentang domba Suffolk full blood ini. Domba Suffolk ini adalah domba yang berasal dari daerah Inggris, dan sebenarnya domba Suffolk ini adalah hasil kawin silang juga sobat. Hasil kawin silang antara domba Shutdown dengan domba Norfolk Horn. Nah, kalau domba Norfolk Horn itu adalah domba yang memiliki postur tubuh yang besar, terus juga kualitas dagingnya yang lembut, enak, pokoknya berkualitas lah kualitas dagingnya. Sedangkan kalau misalnya domba Shutdown ini adalah domba-domba yang memiliki adaptasi yang baik. Karena domba Shutdown ini termasuk jenis domba yang cukup tenang, jadi mudah beradaptasi di lingkungan apapun. Hingga ketika dikawin silangkan hasilnya nih Suffolk ini, lihat dia mendapatkan postur tubuh yang bagus, warnanya juga yang estetik gitu ya, dengan perpaduan antara hitam dan putih di bagian tubuhnya, dan juga memiliki kualitas daging yang berkualitas. Oke, kita akan bahas lebih jauh lagi tentang Suffolk full blood. Full bloodnya, kita akan bahas tentang full bloodnya. Tentunya ini sama dengan yang kita bahas di Texel. Kenapa akhirnya full blood? Karena memang yang kita datangkan ini adalah yang asli, yang memang tidak dicampur dengan domba-domba lain atau yang belum dicrossingkan dengan domba-domba lokal misalnya kalau di Indonesia. Kita kedatangan 4 domba Suffolk yang full blood yang langsung datang dari negara asalnya. Dan kita akan bahas juga tentang apa aja sih sebenarnya kelebihan dari domba Suffolk ini. Tentunya yang pertama adalah domba Suffolk ini memiliki pertumbuhan yang cepat. Nah, pertumbuhan yang cepat ini adalah jadi inceran para peternak karena memang kalau misalnya memiliki domba
apalagi pejantannya gitu ya, bibitnya memiliki kualitas pertumbuhannya yang cepat, tentunya nanti anakan-anakannya pun pertumbuhannya akan cepat. Itu. Kualitas daging, ini tadi aku udah bahas juga di awal, kalau misalnya kualitas daging ini karena keturunannya itu adalah dari Norfolk Horn, jadi memang memiliki kualitas daging yang bagus juga, yang baik. Nah, kualitas daging dari si domba Suffolk ini, belum lagi karena memang postur tubuhnya yang besar, jadi dagingnya pun banyak istilahnya gitu ya. Walaupun memang bulunya juga di sini cukup tebal, tapi dagingnya juga nggak kalah tebal. Nah, kita ngomongin masalah postur dengan domba Suffolk ini adalah termasuk salah satu domba yang memiliki postur yang besar, baik itu betina maupun jantan. Di betinanya itu bisa bobotnya itu 80 sampai 100 kg. Kebetulan kita juga masih belum timbang ulang Suffolk kita yang datang ke sini karena memang kesulitan sekali ya untuk menimbangnya karena bobotnya udah besar. Bahkan kita mau pindah kandang pun, pindah koloni pun memang wow, luar biasa. Karena memang bobotnya yang luar biasa besar. Next, selanjutnya adalah adaptasi terhadap segala jenis kondisinya baik banget. Karena memang selain Suffolk ini memiliki bulu-bulunya yang tebal, itu kan tentunya akan memudahkan dia ketika beradaptasi dengan berbagai jenis cuaca. Nah, Suffolk pun termasuk yang baik ketika memproteksi dirinya di berbagai penyakit, termasuk yang tidak mudah terserang penyakit lah. Sekarang ini Suffolk udah beberapa bulan ada di kita dan kita pun tidak merasa Suffolk ini ada keluhan penyakit apa atau terserang penyakit apa. Alhamdulillah dia bisa menjaga atau bisa memproteksi dirinya dengan baik dari segi penyakit gitu. Selanjutnya kelebihannya adalah estetika. Lihat dong posturnya sobat. Dengan kepalanya yang hitam, kakinya yang hitam, tapi bulunya yang tebal dengan postur yang seperti itu, wah ini estetik banget. Ini benar-benar menunjukkan domba-domba berkualitas dengan tampilannya juga yang estetik. Nah, itu dia kelebihan-kelebihan dari Suffolk Full Blood. Oke, selanjutnya kita akan bahas juga apa aja ya kira-kira treatment yang harus kita lakukan ke domba Suffolk ini. Karena maksudnya domba Suffolk ini kan udah bagus banget nih dari luar. Apakah ketika datang ke sini harus ada treatment-treatment yang dilakukan di sini atau mungkin treatment yang berbeda? Sebenarnya karena tadi yang udah aku katakan juga, kalau domba Suffolk ini sudah bisa memproteksi dirinya dengan baik dari berbagai kondisi atau mungkin dari serangan penyakit, jadi kita cukup mudah juga untuk mentreatmentnya. Paling kita memang harus mengutamakan dari pakan yang berkualitas. Tentunya bukan hanya Suffolk, kita pun lakukan treatment pakan ini sama ke domba-domba yang lain kalau kita mengutamakan kualitas pakan yang terbaik untuk domba-domba kita. Jadi tambahan nutrisinya, terus kita cek kesehatan. Nah, cek kesehatan juga memang perlu dilakukan tidak hanya Suffolk, tapi dengan domba-domba maupun Dachshund Full Blood, Dorper Full Blood atau domba yang lainnya, kita memang harus secara rutin cek kesehatan domba-domba tersebut. Selanjutnya treatment yang harus dilakukan tentang perawatan kuku dan bulu. Itu juga penting. Walaupun tidak dilakukan secara sering, tapi secara berkala itu tetap harus dilakukan. Belum lagi kita ketahui bersama kalau Suffolk Full Blood ini kan bulunya cukup tebal. Jadi kalau misalnya dia terlalu lama tidak dicukur, khawatirnya itu kena infeksi kulit juga. Dan juga nanti nutrisi-nutrisi yang terserapnya jadi ke pertumbuhan bulu, bukan ke pertumbuhan dagingnya gitu. Jadi penting juga untuk memandikan atau mencukur dan memotong kuku domba-domba walaupun bukan Suffolk saja, semua jenis domba secara berkala. Nah sobat, ini yang nggak boleh sampai ketinggalan banget, nggak boleh sampai ke skip banget. Sebenarnya bukan hanya ke Suffolk, tapi ke domba-domba lainnya juga. Itu tentang kenyamanan dari si domba tersebut. Karena sebenarnya domba-domba ini kan lebih mudah stres. Sebenarnya bukan lebih mudah stres sih, mereka tuh lebih cepat terdistraksi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang datang atau kaget, itu mereka langsung lari, langsung kemana. Nah itu mudah stresnya tuh seperti itu. Kita tuh harus benar-benar menjaga kenyamanan dari si domba-domba ini. Jadi kita harus selalu pastikan kalau tidak ada hal-hal akhirnya yang memicu stresnya si domba itu.
Belum lagi, domba-domba Suffolk ini kan sedang kita kawinkan. Nah, gimana caranya kenyamanan dari domba-domba Suffolk ini tuh harus benar-benar terjaga. Pertama, kita harus pastikan kandang yang dijadikan sebagai kandang koloninya ini memang memfasilitasi dombanya ini untuk proses kawin. Jadi akhirnya jangan terlalu sempit juga. Belum lagi kalau misalnya kita kawinkan dengan banyak betina, nah itu harus hati-hati juga. Sebenarnya kalau Suffolk ini bisa dikawinkan di angka 30, 40, 50 betina, sebenarnya bisa. Tapi kalau misalnya terlalu banyak betina juga kan khawatir dombanya jadi kelelahan, stres juga. Itu nggak baik juga untuk produktivitasnya. Makanya kalau di Gumolong Crossing ini kita hanya memakai sekitar 20, mentok di 25 betina yang kita kolonikan dengan domba-domba pejantannya. Termasuk nih domba-domba Suffolk full blood yang ada di Gumolong Crossing sedang kita kolonikan. Saat ini kebetulan dengan domba cross Texel itu kurang lebih di 20 ekor. Dengan kandang yang menurut aku ini udah aman banget lah. Jadi proses kawinnya juga dia nyaman, serta dia juga akan punya banyak ruang untuk bergerak. Tidak terlalu seperti kandang yang terkurung. Nah itu dia. Kebersihan kandang. Jadi jangan sampai kita cuma punya kandang yang luas tapi kita tidak memperhatikan tentang kebersihan kandangnya. Tentunya itu juga jadi salah satu hal penting yang harus kita perhatikan tentang kebersihan kandang, khususnya kandang koloni kawin gitu. Jadi kalau misalnya semuanya udah kita pastikan aman dari pakannya, kandangnya, kebersihannya, dan juga kenyamanan dari lingkungan kandangnya, supaya proses kawinnya ini jadi lancar. Nah, bibitnya udah bagus nih, bibit pejantannya, bibit betinanya, dan semua tentang perkoloni kawinan ininya juga udah bagus. Kita berharap hasil dari kawin silangnya juga bagus, sehingga bisa mencetak anakan-anakan dengan kualitas unggulan. Nah itu dia sobat tentang Suffolk full blood yang ada di Gumolong Crossing. Jadi perkembangannya sampai saat ini 4 ekor domba Suffolk full blood yang ada di Gumolong Crossing ini sedang kita kawinkan. Jadi sedang masuk dalam koloni kawin. Buat sobat-sobat yang udah tanya buntingannya atau anak hasilnya, nanti dulu ya, karena ini masih proses kawinnya. Nah, banyak juga nih pertanyaan yang masuk. Kalau misalnya Suffolk, sebenarnya Suffolk udah banyak di Indonesia, tapi Suffolk yang sudah dikawin silangkan juga, jadi hasil F gitu. Kalau Suffolk full bloodnya belum terlalu banyak, tidak sebanyak itu, tidak sebanyak domba-domba lokal. Karena balik lagi, kayak materi yang udah disampaikan di video sebelumnya, karena full bloodnya ini nih yang sulit didapatkan, sulit untuk kita datangkan ke peternakan-peternakan, jadi harganya masih sangat mahal. Itulah yang membuat populasi dari Suffolk full blood di Indonesia juga belum terlalu banyak. Kenapa mahal? Sama ya seperti Texel full blood, akhirnya harganya mahal karena kita masih menjaga keaslian full bloodnya. Kita datangkan dari negara aslinya ke sini, tentunya itu biaya transportasi, biaya karantina, biaya pengobatan, dan lain-lain itu yang masih mahal. Terus permintaannya juga nih, permintaan yang banyak tapi yang bisa mendatangkannya sedikit, itu juga yang membuat mahal dan populasinya jadi belum sebanyak itu. Tapi kita doakan kalau misalnya domba-domba full blood ini udah ada nih di Gumolong Crossing, kita kawin silangkan dengan domba-domba lokal, kita menghasilkan anakan-anakan yang genetiknya bisa ngikut ke domba Suffolk full blood ini. Nah sobat, itu dia tentang domba Suffolk full blood di Gumolong Crossing. Kalau sobat ternyata di farmnya udah ada juga nih domba Suffolk, boleh dong ceritain di kolom komentar gimana menurut sobat domba Suffolk di Indonesia. Apakah baik perkembangannya atau adaptasinya, dan gimana nih domba Suffolk yang ada di sobat, apakah sebenarnya itu beneran bisa menghasilkan anakan dengan kualitas unggulan? Jadi kita nanti sharing bersama di kolom komentar ya sobat. Oke sobat, itu dia video kita untuk kali ini. Terima kasih banyak ya sobat sudah menonton video ini sampai selesai. Pantau terus channel YouTube Gumolong Crossing, dan kalau sobat suka video ini, ayo dong like, comment, and share video kita sebanyak-banyaknya ya. Salam sukses untuk kita semua. See you on the next video. Thank you and bye-bye.